Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 farmakologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mind mapping, yang beranggotakan saya sendiri, Balkis Salsabila, Miladia Nur, Lina Setiani, Arisa Ella Syafira, Putri Fatmawati, Angelina Nur Khalifah, Fatimah Mayang Kusumawardani. Absorpsi merupakan proses penyerapan senyawa bioaktif dari tempat pemberiannya masuk ke sirkulasi sistematik. Faktor yang mempengaruhi terhadap kemampuan absorpsi adalah bentuk kesediaan. Faktor yang mempengaruhi absorpsi obat ada 1. Ukuran partikel adalah semakin kecil ukuran obat maka semakin bertambah luas permukaannya sehingga obat dapat diserap oleh tubuh. Terus ada formulasi, suatu proses mengubah obat dengan bantuan ekspien menjadi suatu bentuk sediaan. Yang ketiga ada bentuk sediaan. Bentuk sediaan adalah sediaan dalam bentuk tertentu sesuai dengan kebutuhan mengandung suatu zat atau lebih. Terus ada suni. Yang kelima ada bentuk kesediaan partikel adalah ukuran partikel ditentukan secara mikroskopik. Ukuran partikel juga menentukan sistem suspensi pada suatu kesediaan. Yang keenam ada keadaan obat adalah obat dalam keadaan murni ataupun campuran dalam bentuk serbuk, suspensi, salep, krim, tablet, dan supositoria. Yang ketujuh ada fisiologi obat. Fisiologi obat adalah ilmu yang mempelajari tentang farmakologi, efek biokimia dan fisiologi serta mekanisme kerja obat. Yang terakhir ada hewan dan manusia. Hewan yang paling banyak digunakan dari kelas mamalia yaitu sebanyak 19 spesifik sebagai obat. Yang selanjutnya yaitu untuk perjalanan distribusi obat ke dalam tubuh yang meliputi definisi distribusi obat ke dalam tubuh, tujuan, contoh, faktor, jalur, dan prinsip. Yang pertama, untuk definisi distribusi obat ke dalam tubuh yaitu ikatan suatu obat dengan suatu bagian yang tidak aktif, seperti albumin pada darah, otot, tulang, lemak, atau liver. Yang kedua, tujuan distribusi obat ke dalam tubuh yaitu untuk memproses obat yang diantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Yang ketiga, contoh dari distribusi obat ke dalam tubuh yaitu ada adikokin plus quinidin. 4. Faktor kelarutan obat dalam lipid, pengikatan protein plasma, aliran darah ke dalam organ, dan keadaan sirkulasi. Sifat keterikatan obat, kondisi penyakit. 5. Jalur 1. Distribusi fase pertama terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ yang perfusinya sangat baik, misalnya jantung, hati, ginjal, dan otak. 2. Distribusi fase kedua jauh lebih luas, yaitu mencakup jaringan yang perfusinya tidak sebaik organ di atas, misalnya otot, visera, kulit, dan jaringan lemak. 6. Prinsip proses distribusi ini adalah proses dasar untuk semua obat. Proses ini bisa dijelaskan secara fisiologis atau secara matematis, di mana semuanya memiliki tujuan tertentu. Penjelasan secara fisiologis dapat memperkirakan bagaimana perubahan pada fungsi organ akan mempengaruhi disposisi obat, sedangkan penjelasan secara matematika dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi obat dalam darah atau jaringan. Eliminasi atau ekresi obat adalah pengeluaran obat dari dalam tubuh yang dapat terjadi melalui 1. Ginjal, urin, 2. Empedu dan usus, feses, 3. Paru-paru, udara, 4. Kulit, keringat, 5. ASI. Ekskresi atau eliminasi yaitu rute utama dari eliminasi obat yang melalui ginjal. Rute-rute lain meliputi empedu, feses, paru-paru, salvia, keringat, dan air susu ibu. Obat bebas yang tidak berikatan yang larut dalam air dan obat-obat yang tidak diubah difiltrasi oleh ginjal. Obat-obat yang berikatan dengan protein tidak dapat difiltrasi oleh ginjal. Sekali obat dilepaskan ikatannya dengan protein, maka obat menjadi bebas dan akhirnya akan diekskresi melalui urin. Faktor lain yang mempengaruhi ekskresi obat adalah pH urin.
yang bervariasi dari 4,5 sampai 8. Urin yang bersifat asam akan meningkatkan eliminasi obat yang bersifat basa lemah. Aspirin, suatu asam lemah, diekskresi dengan cepat dalam urin yang basah. Jika seorang meminum aspirin, maka dosis berlebih natrium bikarbonat dapat diberikan untuk mengubah pH urin menjadi basa. Jus cranberry dalam jumlah yang banyak dapat menurunkan pH urin sehingga membentuk urin yang bersifat asam. Metabolisme obat atau biotransformasi obat adalah proses modifikasi biokimia senyawa obat oleh organisme hidup. Pada umumnya dilakukan melalui proses enzimatik. Reaksi biotransformasi obat diklasifikasikan menjadi dua reaksi, yaitu reaksi fungsionalisasi fase 1 dan reaksi biosintesis atau konjungsi fase 2. Reaksi fase 1 merupakan pemasukan gugus fungsi pada molekul induk. Reaksi fase ini biasanya berakibat pada hilangnya aktivitas farmakologis obat. Namun, ada juga yang tetap memperlihatkan berlangsungnya aktivitas atau peningkatan aktivitas. Next. 5. Reaksi konjugasi fase 2 menyebabkan pembentukan ikatan kovalen antara gugus fungsi pada senyawa induk atau metabolit fase 1 dengan turunan endogen asam glukuronat, sulfat, glutation, asam-asam amino atau asetat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.